Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang sangat terhormat dan yang sangat kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga para pendengar yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita sampaikan, kita rasakan, kita panjatkan. Hingga detik ini kita semua masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa iman dan Islam. Serta jangan sampai lupa kita tetapkan selawat serta salam kita kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus, untuk memperingati 17 Agustus ini kita harus mengurai dari awal. Kita mengurai dari awal. Dengan Allah menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi yang membawa risalah yang sangat gamblang dan yang sangat jelas, yaitu syariat Islam. Pertama 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian pergi haji bila mana mampu. Inilah satu kesatuan, kelima-lima tadi kita jalani karena Allah. Itulah jalannya dibawa oleh Nabi kita. Setelah itu Allah menurunkan wahyu yang namanya ayat-ayat suci. Ketika ayat-ayat suci tadi sudah dipakai, difahami, kemudian dipakai keseharian, itu namanya Quran. Jadi kita semua selaku umatnya baginda Nabi harus bisa membedakan antara kitab dan Quran. Disebut Quran tadi setelah kita pakai, setelah kita terapkan dalam keseharian. Makanya ada pengertian Al-Quranul Azim, Quran yang berjalan. Itu ayat suci yang sudah dipakai oleh manusia, khususnya waktu itu hanya umat beliau, umatnya Nabi Muhammad. Namanya Quran. Itu. Jadi kita harus paham, harus jelas bahwa jalan yang dibawa oleh Nabi yaitu syariat Islam tadi. Itulah Islam. Itu. Kemudian risalah tadi sampailah dalam jangka waktu lama, mengalir ke seluruh negara, bahkan sampai ke Indonesia. Begitu sampai di Indonesia, para ulama-ulama Indonesia sudah menyerap ajaran ini tadi, risalah dari Rasulullah tadi, sehingga beliau-beliaunya tadi mempunyai kerentek, mempunyai niat untuk melakukan sebuah perjuangan. Itu. Punya tekad berjuang demi kemerdekaan suatu negara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini acara pada saat ini menghormati, memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan yang ke-75 yang kita hormati tadi, para pahlawan yang ada di Indonesia.
yang dulu berjuang hingga Indonesia ini merdeka. Lah mereka bisa melakukan seperti itu tadi tetap berasal dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah risalah tadi hingga sampailah ke bangsa Indonesia. Ini perlu kita pahami asal usulnya demikian. Tanpa adanya bimbingan dan petunjuk, mustahil manusia punya jiwa pejuang. Paling ya males. Makan ares sudah mau. Ditekan ya mau. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Dengan adanya para alim ulama di tempo dulu mengajarkan, membimbing. Akhirnya mereka semua termasuk para pahlawan punya pengetahuan melakukan perjuangan itu tadi. Sehingga Indonesia ini menjadi merdeka. Itulah kita harus tahu asal-usul risalah tadi. Tanpa dikehendaki Allah, mustahil Indonesia merdeka. Tanpa risalah yang dibawa oleh Rasulullah, mustahil Indonesia ini merdeka. Tanpa perjuangan para alim ulama, mustahil Indonesia ini merdeka. Tanpa perjuangan seluruh rakyat Indonesia, mustahil Indonesia ini merdeka. Jadi pengertiannya begini, kalau sudah jelas begitu, kita ini seharusnya bangsa yang sekarang ini menghormati terdahulunya. Itu. Caranya bagaimana menghormati terdahulunya tadi? Ya kita hargai mereka, kita jangan membuat kisruh di negara ini. Kita ini paling enak. Tinggal kerja dalam kondisi aman. Kita kawin dalam kondisi aman. Tidak dikejar-kejar penjajah. Semuanya adalah berkat rahmat dari Allah, tapi turunnya jelas lewat Rasulullah, lewat para alim ulama, lewat para pejuang-pejuang yang terdahulu. Jadi kita memahami sesuatu hal tadi, asal usul urut-urutannya kita harus jelas sehingga tidak asal bicara. Ini ada sebuah riwayat dan ini perlu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya ya. Ini kejadiannya ketika Allah baru saja menciptakan alam semesta. Baru saja tercipta ya. Itu tiba-tiba ada salah satu bumi yang goyang. Goyangnya tadi tidak ukuran. Kemudian malaikat lapor kepada Allah, "Ya Allah, ada sisi lain di dunia ini yang sangat goncang." "Oh baik, kamu berikan gunung di sana." Kemudian oleh malaikat diberi satu gunung, langsung tenang di daerah situ. Kemudian ada laporan lagi, "Ya Allah, ada satu sisi lain yang buminya itu goyang sekali." "Oh iya, kamu berikan satu gunung di sana." Tiap-tiap daerah yang diberi gunung oleh malaikat tadi di situ aman, tentram dan tidak goyang. Ini yang menceritakan Rasulullah, manusia yang paling dipercaya. Kita semua seharusnya percaya itu. Masalahnya ini maknanya apa? Itu. Nah saat ini kami jelaskan ya. Makna cerita tadi ya, yang dimaksud gunung tadi itu seluruh anak turunnya Nabi. Kalau disingkat itu dzurriyyah Nabi, para habib, habaib, pokoknya keturunannya Nabi itu adalah sebuah gunung. Jadi daerah manapun yang ditinggali para habaib ini, daerah situ pasti tenang. Itu. Jadi yang membuat suasana menjadi tenang tadi, yang pertama gunung atau dzurriyyah Nabi tadi, yang kedua para alim ulama. Itu. Nah, kalau sudah jelas demikian, Bapak Ibu sekalian ya, dimanapun Anda menemui ataupun tahu yang namanya dzurriyyah Nabi ya, anak turunnya Nabi, maka hormatilah beliau. Hormatilah itu. Bagaimanapun pendapatnya, bagaimanapun yang diomong, yang kita hormati itu orangnya. Masalah pendapat ini masing-masing. Itu. Kalau dzurriyyah Nabi ya, tidak usah ngapa-ngapain, dia diam di suatu daerah ya,
nggak usah ngapa-ngapain dia ya kerja, rumah tangga seperti biasa. Itu membuat daerah setempat menjadi aman. Karena umpama Nusantara itu ada pakunya. Itu. Yang kedua, para alim ulama juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Dimanapun ada alim ulama, Anda harus hormat. Harus Anda hormati. Jadi ini perlu kita pahami. Jangan sekali-kali kita ngomong seenaknya tentang ini. Yang pertama, dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi ini terlepas dari pendapatnya bagaimana. Pokoknya kita hormati. Kalau perlu kita datangi, kita minta doa. Yang jelas jangan sampai ada prasangka buruk sedikit pun kepada seluruh Habib-habib, seluruh dzurriyyah Nabi ini. Ini perlu kita. Soalnya yang diperlukan hanya keberadaannya. Dia ada usaha apa tidak? Tidak perlu ngapa-ngapain. Soalnya itu atas kehendak Allah. Menjadi anak keturunannya Nabi itu bukan pilihan manusianya. Itu murni kehendak Allah. Sehingga keberadaannya hatta seperti gunung. Daerah manapun yang ada kegelisahan, yang ada kekisruan, seandainya di situ ada satu keluarga pindah ke situ, tidak ngapa-ngapain dia, nggak berjuang, nggak apa. Pelan lambat laun daerah situ pasti akan reda, pasti akan menjadi tenang. Ini perlu Anda pahami. Sama halnya dengan para alim ulama, dimanapun dia berada. Ini sangat penting. Mumpung ini hari kemerdekaan ya 17 Agustus, sehingga pengetahuan yang sangat penting ini perlu kami sampaikan. Dimanapun Anda tinggal, begitu Anda mendengar ada dzurriyyah Nabi, hormati beliau. Jadi ini sangat penting kita pahami itu. Cuma begini, saudara-saudaraku sekalian, itu kalau dzurriyyah Nabi sungguhan. Kalau orang itu mengaku dirinya itu dzurriyyah Nabi, padahal bukan, ya, padahal bukan dzurriyyah Nabi, orang itu tidak berdosa. Mengaku keturunan Nabi itu tidak berdosa. Yang membuat beliau dosa adalah sama halnya tidak mengakui keberadaan kedua orang tuanya. Itu yang membuat berdosa. Seseorang mengaku dirinya keturunan Nabi itu, yang dimaksud itu sangat menghormati, sangat mencintai nabinya. Itu. Makanya cinta ya cinta, tapi harus mawas diri. Itu. Jadi masing-masing ada resikonya juga. Sama halnya dengan alim ulama tadi. Kalau kiai dan para alim ulama juga demikian. Kalau itu alim ulama sungguhan, kalau merasa dirinya alim ulama, lah itu wallahu alam. Dan ya, tapi kita tidak boleh berprasangka buruk. Pokoknya kiai ulama kita hormati. Itu. Masalah merasa dirinya ulama itu kembali ke masing-masing pribadi. Ya, jadi langkah kita jelas. Siapapun beliau. Entah dia ulama sungguhan atau seseorang yang merasa dirinya ulama, pokoknya kita hormati. Seandainya merasa dirinya ulama, itu urusan beliaunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kita. Itu. Makanya kita menghormati orang tadi harus sesuai porsinya. Itu. Apalagi menghormati Nabi kita, harus sesuai dengan porsinya. Kalau Anda semua mencintai Allah, ya, melebihi apapun yang ada, tentu Anda tidak akan mau ibadah karena selain Allah, khusus yang fardu. Saya tidak umum, saya tidak bilang umum, tapi yang saya katakan di sini khusus yang fardu, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu itu. Kalau Anda mencintai Allah melebihi apapun yang ada, ibadahlah karena Allah. Khusus yang fardu itu. Kalau masalah sunnah, monggo, bebas. Itu. Dan kalau Anda mencintai Rasul, mencintai baginda Nabi, jangan macam-macam, jalanilah jalannya dibawa oleh Nabi tadi. Jangan memakai cara-cara yang lain. Jadi kita mencintai Allah harus bisa membuktikan.
mencintai Nabi harus bisa membuktikan sesuai dengan ayatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang sudah bersaksi demikian, jangan sekali-kali ibadah karena selain Allah, khusus yang fardu itu tadi. Kalau Anda bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah, jangan macam-macam membuat cara-cara sendiri. Cara-cara yang dibawa oleh Nabi kita itulah yang kita jalani secara utuh. Maka kalau itu kita lakukan, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan Anda. Kenapa? Karena Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menghamba kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan, orang itu jiwa raganya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita resapi. Ini perlu kita pahami dan kita terapkan. Jadi kita tidak hanya omong, tidak hanya bicara, sekaligus kita terapkan dalam keseharian itu. Kalau itu Anda lakukan, cepat atau lambat di hati Anda akan tumbuh keimanan serta ketakwaan. Menjalani perintah tadi karena cintanya hanya kepada Allah, itu akan tumbuh iman. Iman itu menjurus ke arah perintah tadi, menjurus ke arah yang fardu tadi. Kemudian takwa itu menjurus ke arah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa enggak semudah kita ngomong, saudara-saudaraku. Banyak orang punya kesempatan untuk korupsi, tapi dia tidak melakukan korupsi, tapi tidak takut kepada Allah. Dia tidak korupsi tadi karena takut dengan KPK. Itu baik bagi manusia, tidak ada nilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak termasuk kategori takwa. Jadi yang dimaksud takwa tadi takut kepada Allah tentang larangan. Itu. Jadi kita harus paham itu. Kalau itu sudah dilakukan, itu tumbuh dengan sendirinya. Seandainya dia tidak mencuri, itu memang takut pada Allah, bukan takut ketahuan polisi. Itulah takwa. Nah, apabila sudah takwa, Anda membuka kitab suci Al-Quran, juz yang mana saja, ayat yang mana saja, Anda akan pelan-pelan bisa memahami apa yang Anda baca. Itu. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab suci Al-Quran tadi, ini kitab suci aku turunkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini pedoman dan petunjuk, tapi bagi mereka yang bertakwa. Takwa tadi yang kita utamakan. Apabila itu sudah ada, maka lambat laun pelan, tapi ya perlu proses. Anda akan mudah memahami yang dimaksud di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat mulia dan yang sangat kami muliakan. Sekali lagi kami sampaikan, kalau kita bicara tentang fakta, memang ini seperti menyinggung banyak orang, saudara-saudaraku. Tapi begitulah fakta memang. Kami tidak bermaksud menyinggung, tapi kami menyampaikan sesuatu yang ada. Sesuatu yang hak. Itu. Kemudian acara ini nanti yang sangat penting kita doakan, ya tentu saja yang pertama tetap yang tak sampaikan tadi, pertama mendoakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, seterusnya kepada para alim ulama, para kiai tadi, terus para pejuang yang telah gugur mendahului kita semua. Ini jangan dipilih-pilih, semua kita doakan. Kemudian para presiden yang pernah memimpin negara ini, jangan dilihat buruknya,
mari kita melihat jasa-jasanya. Itu. Kita tetap mendoakan dari seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia ini. Itulah manusia yang tahu diri. Seorang mukmin ini tiap melakukan apapun tidak merasa menanam jasa. Akan tetapi menghargai jasa orang lain. Kenapa kita tidak merasa menanam jasa? Karena di dalam diri seorang mukmin ada jelas bedanya mana yang hak, mana yang batil. Seluruh kebaikan ini atas kehendak Allah, yang jelek-jelek berasal dari diri kita sendiri. Lah kalau itu sudah diresapi, difahami dan dikatakan dalam hati, maka orang ini tidak merasa punya jasa dengan apapun, dengan perbuatan yang baik sekalipun. Seandainya tidak dikehendaki Allah, mustahil kita bisa berbuat baik. Tapi kalau yang buruk-buruk, kita ini teramat sangat kuat. Itulah cara membedakan. Sehingga kita melakukan apapun tidak merasa punya jasa, tetapi tetap menghargai jasa-jasa orang lain. Ini perlu juga kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, sehingga apa yang kami sampaikan nanti teruskan, sampaikan kepada teman maupun anak cucu kita. Begitulah asal usulnya Indonesia menjadi merdeka tadi. Jadi tidak serta-merta kita berjuang langsung merdeka, tanpa bimbingan, tanpa kehendak, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa hal yang baik ini atas kehendak Allah, yang jelek-jelek ini kita sendiri penyebabnya. Kenapa itu kami ulang-ulang? Karena kami tahu persis bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi ampunan itu enggak semudah diberikan sebelum orang itu mau mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu sudah mau mengakui dan berani mengakui, maka sebelum kita berdiri, Allah sudah memberikan ampunan itu. Maka pada malam ini sangatlah patut kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mari kita mulai tawasulan seperti biasanya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an,
Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihimussalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng khusus para dzurriyyah Nabi yang tinggal di dunia manapun, di negara manapun secara keseluruhan, boten namung ingkang
Habib mawon termasuk para syarifah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususaken dumateng seluruh para alim ulama dan para kiai. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus dumateng Bapak Soekarno lan sak keluarganipun, termasuk anak turunipun lan termasuk wakilipun nggih niku Bapak Hatta, sak keluarga nggih sak anak turunipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus dumateng Bapak Jenderal Soeharto
beserta keluarganya, anak cucunya, dan seluruh wakil-wakilnya juga beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada Bapak B.J. Habibie beserta keluarganya dan anak cucunya dan wakil-wakilnya juga sekeluarga dan seluruh anak cucunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta keluarganya, beserta anak cucunya dan wakilnya beserta keluarga dan anak cucunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin.
kepada khusus Ibu Megawati dan juga khususon ila rohi keluarganya dan beserta anak cucunya hingga yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliaunya Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada kesempatan ini kita doakan dalam kondisi sehat walafiat, serta kepada pasangannya yaitu Ibu Hani Yudhoyono diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni seluruh dosa-dosanya beserta anak cucu dan keluarganya hingga yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo dan juga Ibu Iriana sekeluarga. Dalam kesempatan yang sangat mubarak ini sama-sama kita doakan agar beliaunya tabah dan juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga beserta seluruh keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan kepada seluruh petinggi pejabat-pejabat tinggi negara agar mereka semuanya mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan segenap para gubernur di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada seluruh para bupati di seluruh Indonesia, fil khusus Bupati Pacitan beserta seluruh warganya, agar mereka semua dalam kondisi dan keadaan rukun-rukun dan sehat-sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada segenap lurah di seluruh Indonesia ini, fil khusus lurah Desa Sekarpuro. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap seluruh para pahlawan, baik yang sudah mendahului kita ataupun saat ini masih hidup, tanpa terkecuali. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan la rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Fil khusus Umi Azkaira. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min syarril ahli wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fi'il qad wa tanfariju fi'il qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yusasqal wa mambi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.